wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ika Amriana A, salah satu guru dari UPT SPF SD Impres Galangan Kapal 2. Bapak Ibu guru hebat, berbicara tentang potensi belajar siswa, itu artinya kita berbicara tentang keberagaman. Baik itu karakteristik, kesiapan belajar, minat, maupun gaya belajar siswa. Setiap anak itu unik. Keunikan tersebut disebabkan karena karakteristik anak yang berbeda-beda. Keunikan pada anak tentunya juga mempengaruhi gaya belajar mereka. Beberapa anak hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru, mereka sudah dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Beberapa lainnya harus melihat dan mendengarkan contoh visual agar dapat memahami materi pembelajaran. Ada pula anak yang harus terjun langsung atau harus langsung melaksanakan praktikum agar dapat memahami materi pembelajaran. Selain itu, teknologi juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberagaman potensi, minat, dan gaya belajar siswa di perkotaan. Tidak terkecuali dengan siswa saya. Hal ini dikarenakan letak sekolah dan tempat tinggal siswa saya yang berada di tengah pusat kota Makassar. Menyadari situasi tersebut, saya sebagai guru bertanggung jawab untuk memfasilitasi agar seluruh siswa dapat memaksimalkan potensi belajar terbaik mereka sesuai gaya maupun minat belajar mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK dengan mengembangkan MPI sebagai sumber belajar pada kelas saya untuk memfasilitasi keragaman, minat, dan gaya belajar siswa. Multimedia pembelajaran interaktif yang saya kembangkan sudah memuat pendahuluan, yakni tujuan pembelajaran serta pertanyaan pemantik untuk melihat tingkat pemahaman siswa. Selain itu, pada MP ini juga telah memuat video pembelajaran serta aktivitas pembelajaran berdiferensiasi, baik visual, kinestetik, maupun auditori. Langkah selanjutnya adalah saya melaksanakan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik kognitif melalui Google Form dan asesmen diagnostik non-kognitif dengan melakukan observasi sosial emosional untuk mengetahui gaya dan minat belajar siswa dengan cara mengajak mereka menonton film-film pendek animasi sambil mengajak mereka untuk berinteraksi secara langsung. Berdasarkan hasil asesmen kognitif, maka didapati data 7 siswa kurang paham, 11 siswa paham, dan 9 siswa sangat paham. Sedangkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, maka saya mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok kecil, yaitu 2 kelompok auditori, 1 kelompok visual, dan 1 kelompok kinestetik. Langkah selanjutnya adalah saya melakukan kolaborasi bersama teman sejawat saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga melakukan briefing bersama adik-adik mahasiswa KKN PPL UNM yang akan mendampingi saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas nantinya. Kegiatan awal adalah siswa bersiap masuk ke kelas dan saya sebagai guru menyambut mereka di depan kelas. Hal ini bertujuan agar terciptanya keakraban saya dengan siswa saya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa dan salam kepada Bu Guru. Tiap sebelum pembelajaran berlangsung, kami melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dilakukan agar proses belajar berjalan dengan lancar dan aman. Pada kegiatan selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan mereka capai pada saat proses pembelajaran telah selesai. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman siswa terkait materi makanan sehat. Setelah itu, siswa akan berkelompok berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu kelompok kinestetik, visual, dan auditori. Selanjutnya, siswa akan mengerjakan LKPD yang terdapat pada multimedia pembelajaran interaktif.
Mereka akan berdiskusi dan menjawab secara bersama-sama tugas yang telah diberikan. Kelompok visual dapat mengerjakan LKPD mereka dalam bentuk infografis makanan, e-komik, ataupun video pembelajaran yang mereka buat melalui aplikasi Canva. Sedangkan kelompok kinestetik dapat mempelajari berbagai sumber belajar yang terdapat dalam multimedia pembelajaran interaktif berupa game Warwal untuk diselesaikan, dan hasil pembelajaran mereka berupa pop-up makanan sehat. Untuk kelompok auditori, mereka akan mengerjakan LKPD mereka dalam bentuk podcast makanan sehat. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Satu orang baca ya. Pada pembelajaran selanjutnya, saya melakukan penilaian sumatif dengan melaksanakan praktikum membawa bekal 4 sehat 5 sempurna, di mana siswa akan menyebutkan setiap kandungan makanan yang mereka bawa. Jalan ke Pantai Losari. Jangan lupa pisang ngepek dinikmati. Hai kawan, lihat kami di sini. Belajar happy dengan sangat mendukung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ika Andriana. Saya Ibu Megawati, teman sejawat Ibu Ika di UPT SPF ST Impres Galangan Kapal 2. Dalam hal ini, strategi atau media pembelajaran yang dibuat oleh Bu Ika sangat menginspirasi saya untuk turut membuat media pembelajaran yang interaktif dan mudah dapat diakses oleh seluruh siswa. Tentunya dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua siswa dari Ibu Ika yang memberi pelajaran tersebut sangat memberi motivasi bagi anak saya, karena yang diajarkan oleh Ibu Ika adalah pelajaran yang berbasis teknologi. sekali ilmu baru yang saya dapatkan saat melihat Ibu menerapkan multimedia pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu multimedia pembelajaran harus dibuat sekreatif mungkin dengan memilih aplikasi-aplikasi yang cocok dan mudah digunakan, lalu memilih aplikasi-aplikasi untuk mengkolaborasikan untuk membuat aset yang akan digunakan dalam multimedia pembelajaran. Ibu juga menekankan bahwa saat ini membuat multimedia, kita harus mempertimbangkan untuk membuat aset yang sekreatif mungkin agar siswa dapat berinteraksi lebih banyak pada multimedia pembelajaran yang dibuat.